Banyak banget Hmm. kasus yang kayak gini yang sering aku tanganin ya. Gitu. Umurnya 27, 26, 28. Keinginannya besar banget. Kesehatan mental tuh nggak cuma soal pikiran dan emosi, badanmu juga. Ketika well-being kita baik, ya, oke, ada masalah. Kita bisa kelola emosi kita loh. This is also well-being. Tren-tren yang terkait sama kesehatan mental sama well-being itu sekarang apa aja sih? Halo semuanya, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Flory. Kali ini episodenya spesial. Karena biasanya kalau misalnya kita di People Story itu kita datangkan teman-teman dari industri atau teman-teman dengan pengalaman kerja di berbagai macam industri, laki-laki, perempuan, tua, muda. Nah, tapi kali ini kita special edition nih buat teman-teman semua yang sudah ngikutin People Story kita di beberapa episode tentang kesehatan mental atau mental health. Nah, kalau misalnya belum aware, apa sih itu kesehatan mental? Sebenarnya apa yang perlu diperhatikan tentang kesehatan mental? Makanya kita spesial hari ini, kita kedatangan seorang praktisi di bidangnya. Nah, agak-agak grogi, agak tegang mukanya, tapi biasanya dia sebenarnya orang yang bisa ngelucu. Kita akan ngobrolin itu, apa sih sebenarnya kesehatan mental? Sejak kapan itu sebenarnya kesehatan mental itu sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan. Gimana sebenarnya kita mengenali kondisi kesehatan mental kita, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, kita bisa kemana, atau gimana, nanti kita dengar cerita lebih lanjut dari narasumber kita. Sebelumnya kita kenalan dulu, dan terima kasih banyak Mario Manuhutu. Nah, kalau buat generasi 90-an, kalau pernah nonton Melly Manuhutu, nggak tahu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Namanya aja, nama keluarga. Nama keluarga. Tapi nggak pernah ketemu. Oh, jadi gayanya bisa di... Jangan. Kalau misalnya teman-teman yang 90-an tahu Melly Manuhutu, coba deh Google. Pasti ada sesuatu yang lucu tentang Melly Manuhutu. Oke, Mario, thank you banget udah mau meluangkan waktunya. Mungkin boleh kenalan dulu sebenarnya dirimu siapa, kenapa tiba-tiba kok diundang di sesi kali ini, dan mungkin pengalamannya sudah ngapain aja, jadi teman-teman bisa kebayang. Ya, saya Mario Manuhutu, saya seorang psikolog klinis. Hari-harinya ada di dua tempat, seringnya ada yang namanya Iradat Konsultan dan Wellspring Mental Health Center. Kerjanya ya nggak jauh-jauh dari bicara tentang kesehatan mental, tapi dengan isu yang lebih spesifik. Terutama di masalah kecemasan, depresi, dan juga adiksi. Paling banyak sih nanganin tentang trauma. Gitu. Oke. Nah, ini kayaknya mungkin kita bahas dulu biar teman-teman punya pemahaman yang tepat tentang kesehatan mental. Sama biasanya tuh dikaitin sama well-being tuh, Mar. Mungkin boleh ceritain nggak sih sebenarnya kesehatan mental atau well-being itu sebenarnya apa, dan itu happening-nya atau booming-nya tuh sejak kapan gitu loh. Karena banyak sekarang generasi anak-anak zaman now yang dikit-dikit gue depresi atau misalnya gue anxiety. Tapi hal-hal yang sebenarnya menurut aku perlu dibantu diluruskan juga nih. Makanya kita undang yang memang sudah pakar atau punya pengalaman, yaitu seorang psikolog. Monggo, Mar. Iya. Orang yang sehat mental tuh, Flo, biasanya mereka punya kemampuan yang sangat baik, cukup baik, dalam beberapa hal, di beberapa aspek kehidupan. Pertama, bisa mengatasi berbagai tantangan atau persoalan dalam hidup sehari-hari. Berangkat ke kantor, ya, bekerja, melakukan tugas-tugas lain. Kemudian mereka yang sehat mental, kedua, bisa mengaktualisasikan dirinya, baik di tempat kerja, di keluarga, dan di masyarakat, di komunitas sekitar. Ya. Biasanya itu aja sih mereka ya.
Jadi ada keseimbangan antara diri, terus bagaimana kemudian diri mereka bisa beraktualisasi, bisa beroptimal di tempat lain. Gitu. Itu berarti secara garis besar juga bisa berfungsi sesuai dengan peranan yang diharapkan di masyarakat. Betul. Ya. Karena kan berarti kalau tadi Mario bilang tentang berangkat ke kantor, berarti peran dia sebagai seorang profesional. Betul. Bermasyarakat berarti mungkin kalau dia menikah, punya pasangan, punya anak, berinteraksi dengan sosial, tadi kan di RT, RW, ataupun lingkungan rumah, mertua dan segala macam, berarti sebenarnya seperti itu ya, intinya ya. Sehat mental artinya tadi kan ketika ada masalah, ada tantangan, bisa diatasin, bisa dikelola. Nggak harus semua hal itu diatasin, dikelola. Mungkin mana yang jadi prioritas, mana yang nanti, mana yang harus dikerjakan dengan segera, gitu. Ya. Itu kan mencakup juga kemampuan berpikir. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, kesehatan mental sama well-being ini sama atau gimana nih hubungannya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Ya, kalau well-being ya, yang sering saya aku sering terapkan kepada klien-klienku adalah kamu menjadi dirimu aja, ya, tapi dalam porsi yang seimbang, ya, dan kemudian kita bisa belajar untuk menerima, embracing ya, ya inilah kita, aku. Bukan orang lain, bukan menurut ukuran orang lain. This is me. Inilah aku yang seperti apa. Ini yang kemudian aku terapkan, aku kerjakan dalam hidupku. Bagaimana aku melihat diriku sendiri dan aku ke orang lain di sekitarku. Cuma jadi tantangan juga, Mbak, dengan trennya kita sekarang yang mungkin beda ya. Kalau dulu sosial media belum semasif sekarang, belum sebising sekarang lah. Dunia belum sebising sekarang dengan entah itu berbagai macam sosial media, berbagai macam tuntutan pekerjaan. When you're in this age, you have to be, or you have to reach a certain condition dan segala macam. Atau di pekerjaan juga pasti kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada tuntutan pekerjaan. Betul. Iya. Begitu juga dengan hubungan atau berelasi. Nah, itu kira-kira gimana, Mar? Dari pengalaman atau dari teori maupun praktek lah. Banyak banget kasus yang kayak gini yang saya sering aku tanganin ya. Gitu. Umurnya 27, 26, 28. Keinginannya besar banget. Ambisi. Di umur sekian harus punya target. Posisinya sudah manajer atau minimal asisten manajer, ya, dengan pendapatan harus sekian. Lalu dengan target-target pribadi, kalau ada masalah healing, Singapura, Eropa, nonton konser, gitu ya, nggak peduli harus ngutang atau enggak, gitu ya, cicilan, gitu, ya. Dan kemudian ketika hal-hal tersebut tidak tercapai, rungsing langsung pikirannya. Ya, sebagai contoh gini, kita tidak bisa memungkiri bahwa di kondisi sekarang, ya, yang namanya layoff itu ada, atau tiba-tiba nggak di layoff deh, tapi kamu nggak dapat promosi, marahnya minta ampun, ya. Dan saya temukan di umur-umur segitu tuh, ya, 25, 26, 27, 28, sekitar segitu banyaknya, rungsing langsung, aduh. Kayaknya udah kerja keras tapi kok merasa nggak dihargai. Yang kemudian terjadi adalah munculnya pikiran-pikiran buruk. Aku ini kurang apa? Ya, kok aku jelek banget ya? Gitu. Dan biasanya kemudian ini memicu kalau ada ya trauma-trauma yang sudah ada dari dulu. Ternyata ketemunya, aduh, ternyata hal ini ketika bicara buruk tentang diri sendiri, keinget lagi. Aku kan dulu sering tidak dihargai oleh papa dan mama, sering jadi korban bully, dan yang lain-lain gitu. Oh, tambah rungsing lagi pikirannya. Gitu. Yang kemudian terjadi malah jadi lebih pusing ya. Kemudian apa yang terjadi? Marah-marah, ya,
atau emosinya gampang banget kesulut. Di bagian lain justru ketika makin rungsing mengasingkan diri. Cuti atau tiba-tiba sakit, belum ada apa-apa sakit. Gitu. Yang sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Tanpa mereka sadari ya, kalau mereka mau mencoba untuk lebih tenang, padahal nggak semuanya target-target itu tidak tercapai. Mungkin baru dari 10 nyampenya 6 atau 7. Tapi melihatnya buruk banget nih. Kurang lah pokoknya. Kurang, semuanya serba kurang. Jadi nggak puas. Nggak puas. Oke. Ya kan, padahal masih ada hari esok, masih bisa dikerjakan gitu. Aku melihat bahwa kemampuan, terutama ya, untuk bisa mengelola emosi itu yang kurang. Tadi kalau kamu tanya, apa sih tentang mental health yang perlu itu? Sebenarnya dari dulu adalah kemampuan untuk bisa mengelola emosi yang perlu dikembangkan, dilatih semenjak masih usia dini. Contoh simpelnya kayak gimana? Anak-anak misalkan nangis, boleh kan mereka nangis? Biasanya orang tua ngapain sih? Diam dong, gitu. Padahal kan biarkan mereka menangis dan kemudian orang tua di situ perannya adalah oke, apa yang kamu butuhkan? Mungkin butuh pelukan, butuh untuk dipuk-puk atau gimana? Sehingga emosinya kan terkelola. Bahwa ketika anak kecil ini nggak boleh nangis, kan ditahan terus emosinya. Itu kan jadi pembelajaran. Bahwa ketika ada suatu situasi, jangan nangis. Jangan nangis. Padahal kan sebenarnya boleh. Oke. Ketika udah besar gitu kan, cowok misalkan, aduh gagal gitu. Gua nggak boleh nangis gitu. Ditahan terus. Sakit kan? Sebenarnya pusing kepalanya. Aduh, kayaknya ini banget. Padahal kalau kita cuman, udah nangislah, ceritalah, mungkin habis itu lega, terus pikirannya udah enak lagi. Jadi nggak ada extra baggage yang kebawa dan jadinya malah bingung sendiri juga ya. Gitu. Oke. Kalau yang terkait sama dunia kerja atau dunia profesional atau orang dewasa lah, kalau tadi kan bicara 26, 27, 28 biasanya memang mereka yang lagi climbing up corporate ladder ya. Tapi kan misalnya yang mungkin udah di middle atau misalnya udah senior, biasanya kondisinya kayak gimana, Mar? Biasanya kondisinya mulai mempertanyakan tentang hidup ini buat apa sih? Ya, kok kayaknya karirku gini-gini aja, gitu ya. Atau dalam relasi dengan anggota keluarga, pasangan, suami atau istri, atau keluarga besar, atau bagaimana kemudian dia bisa tadi mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, gitu ya. Kayaknya berat banget, mesti ini dan ini dan ini gitu. Dan kemudian jadi pergumulan mereka, gitu ya. Dan banyak terjadi bahwa pada suka kabur dari masalah. Kayaknya berat banget. Sebenarnya kan kalau dilihat-lihat enggak juga sih. Mungkin cuma 1 dari 5. Gitu. Ya, itu yang sering terjadi di mereka yang sudah di atas 30, usianya 30 sampai 50 ya. Mempertanyakan, aku nih apa? Gitu. Ya. Tapi intinya balik lagi ke akunya dulu ya. Iya. Akunya itu mau ngapain atau memvalue diri sendiri di titik-titik tahapan kehidupan. Tahapan kehidupan. Karena beda-beda kan, soalnya antara yang umur tadi rentang usia sebelum 30 sampai 50 kemungkinannya dan yang biasanya dirimu temui beda-beda ya. Beda-beda. Kalau yang menjelang pensiun, soalnya perlu dibantu juga nih rekan-rekan teman-teman yang mungkin menjelang pensiun atau ya mungkin prioritasnya udah beda. Biasanya gimana, Mar? Kalau yang sudah menjelang usia pensiun, biasanya tetap ya isunya sama, kecemasan dengan konteks yang berbeda. Habis itu mau ngapain gitu ya? Tabungan udah cukup belum? Bisa ini nggak? Bagaimana tentang keluargaku? Gitu ya? Yang dimana kan tadi kalau mungkin kalau di ASN ada yang namanya memasuki masa persiapan pensiun. Ya. Aku nggak tahu apakah di sini misalkan dalam corporate world itu ada yang namanya kan persiapan untuk masuk usia pensiun. Jadi ada proses transisi.
gitu ya. Sehingga mereka menjalani proses transisinya nggak kaget, mereka berproses. Seringkali kan ketika nggak dibantu dengan proses transisi, ini yang memberatkan. Aku ya mungkin beda prosesnya kalau ada layoff, gitu ya. Itu kan beda lagi. Cuman di beberapa tempat, terutama Iradat, ketika ada layoff kan itu mereka dibantu dengan proses transisi. Counseling memasuki layoff sebelum layoff, sehingga ketika menghadapi beberapa perubahan yang terjadi, mereka bisa ngadepin, mereka tahu apa yang akan terjadi. Dan tentu saja kan dengan sirinya perkembangan usia, kemampuan untuk berpikir dengan lebih kompleks, dengan lebih matang dan lebih dewasa, biasanya udah ada. Harapannya. Oke, gitu. Nah, yang belum kejawab tadi, hubungan sama well-being? Antara kesehatan mental dan well-being. Ketika mental kita secara overall itu sehat, kita kan bisa melihat diri kita, ya udah, this is me. Ini yang aku punya, aku tahu juga kekuranganku apa. Ya, biasanya mereka yang masih menapaki corporate ladder itu, kalau sudah ketemu sama namanya kesulitan, fokusnya sama yang sulit-sulit aja. Gitu. Padahal mereka bisa lihat bahwa aku punya kemampuan A, B, C, D loh, tapi fokusnya diarahkan pada yang buruk-buruk, lihatnya pada masalah. Gitu. Ketika well-being kita baik, ya, oke, ada masalah. Kita bisa kelola emosi kita loh. This is also well-being. Gitu kan? Oke, ada masalah. Perlu aku tanganin segera nggak? Atau perlu nggak aku marah-marah? Perlu nggak aku segitu reaktifnya? Gitu ya. Kalau kata ada di buku itu seni untuk bersikap masa bodoh, itu termasuk well-being. Alah nggak perlulah gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari naik mobil, diklakson atau kesenggol, ngapain sih mesti turun terus ngambek, bentak-bentak gitu ya, katakanlah kalau sampai mukul, ya oke, kita selesaikan baik-baik yuk, ini well-being. Gitu ya. Bagaimana kita merespon terhadap suatu tantangan, suatu kondisi atau suatu kejadian, kondisi dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Dan kemudian kita menyadari secara sadar bahwa aku udah mencoba ini yang aku rasakan. Gua nggak suka, gua marah, gua kesel. This is about well-being. You know yourself, you're aware of yourself. Gitu. Nah, tren-tren yang terkait sama kesehatan mental sama well-being itu sekarang apa aja sih? Karena kan secara pengalaman dirimu memang udah tadi ada di well-being center juga kan ya. Mungkin boleh share, dan mungkin pertanyaan orang yang simple adalah itu sesuatu yang bisa dilatih atau enggak sih? Tentu saja bisa. Dilatih, apalagi kalau dilatih, dididik semenjak masih muda, masih usia dini. Well-being kesehatan mental adalah bukan suatu tujuan, tapi proses. Gitu ya. Sehingga bahwa seringkali trennya justru aku melihat well-being atau kesehatan mental dijadikan suatu tujuan. Wah, harus sehat mental nih, gitu. Tujuan utama. Happy. Gitu kan ya. Kemudian sehat mental bisa healing kemanapun, gitu. Padahal dalam bentuk yang lebih simpel, sehat mental berarti udah kita menerima, ya inilah tahapan hidup kita, inilah yang kita punya, apa yang bisa kita berdayakan dari isi ini. Being content ya? Iya, being content, gitu. Dengan apa yang ada. Gitu. Oke, hari ini atau tahun ini aku nggak dapat promosi. What's the learning point? Gitu kan. Tapi kalau mentalnya tidak cukup sehat, nggak melihat punya well-being yang oke, aduh, jelek banget sih. Atau mulai nyalain orang lain nih. Rekan-rekan kerjaku nggak begini. Padahal kan ininya dia aja. Harus introspeksi diri dulu ya. Benar. Tapi untuk bisa introspeksi diri, itu butuh yang namanya kemampuan sehat mental yang baik loh. Butuh proses ya. Mengintrospeksi diri kan arti kita melihat apa yang kurang, apa yang salah. Dan terkadang ego kita nih masih menguasai.
kok gue jelek terus sih? Ya. Padahal sebenarnya ya memang. Masih ada room for improvement lah ya sebenarnya. Mungkin kadang-kadang ada sih soalnya yang bilang bahwa itu what you're saying to yourself, it's going to impact atau reflecting to your daily life juga kan. Kalau misalnya tadi bisa bilang, oh kurang, jelek, jadinya ya moodnya jadi jelek juga, jadi kurang oke. Betul. Gini, otak manusia itu salah satu sifatnya itu neuroplasti. Dia ngikut, ya. Jadi apapun yang kita baca, apapun yang kita katakan, dia denger, di storing dan ngikut. Kalau kita ngomongnya jelek, kasar, buruk, ya, yang menyakitkan, ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan kita bicarakan yang netral, yang baik, yang loving, yang care, ngikut. Sama dengan medsos, kalau kita lihatnya yang buruk-buruk, negatif, atau lihat kehidupan orang, kita nggak akan bisa lihat ke kehidupan kita sendiri. Jadinya malah cemas, jadi khawatir berlebihan, yang sebenarnya harusnya nggak perlu khawatir. Oke. Menarik ya, karena sebenarnya agak-agak ada beberapa orang yang mungkin menyalahartikan tadi konsep kesehatan mental, ada juga yang bahkan abusing mental health ketika dia nggak deliver. Iya. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak. Lagi-lagi melihat kesehatan mental sebagai suatu tujuan, bukan sebagai suatu proses. Ya. Mental health as the destination, not the journey. Padahal, ya, kondisi ini kan berkaitan dengan tadi kan emosi. Emotion comes and go. Nggak setiap hari kita bisa merasakan yang namanya happy terus. Diberi tantangan. Ya kan? Aduh, gini. Kemudian dari situ kan kita belajar. Otak manusia kan sebenarnya akan cari apa ya? Akan cari cari solusi untuk mengatasi masalah. Gitu. Okay. Bukan cuman apa ya? Diberikan sesuatu yang menyenangkan terus. Ya, kalau kita diberikan sesuatu yang menyenangkan, kita nggak akan pernah belajar. Dan overdose juga kan? Kalau misalnya expectation-nya maunya happy terus, padahal ya. Iya. I think one of the example dulu cerita pernah ya, ada yang ngingetin hari itu aja ada pagi dan siang, ada suka duka dan segala macam. Mungkin hal-hal simple reminder kayak gitu ya. Iya. Fokus ya tadi kan seperti katamu being content. Ya kan? Tapi tadi ini butuh yang namanya kemampuan untuk bisa meregulasi emosi. Kalau hari ini sedih, oke, perlu sedih yang kayak gimana? Aku bisa apa? Aku mungkin perlu minta tolong orang lain. Gitu. Ya. Okay. Jadi serius banget pembicaraan kita ya. Tapi karena di satu sisi memang it's something serious, karena terutama ya aku nggak tahu ya, mungkin bisa cerita juga when pandemic hits kan kayak tadi kamu bilang kan orang bisa berangkat ke kantor, berelasi. Pandemic hits itu kan you could not go anywhere. Ada restriction. Ada. Mungkin bisa cerita singkat nggak? At that time, I mean like, nggak berasa soalnya udah 5 tahun yang lalu, 2020, 2021 kan kenceng banget. Orang yang, especially yang butuh berelasi atau butuh ketemu orang, itu gimana, Mar? Banyak kasus, mulai dari anak-anak, anak sekolah, mereka yang kerja gitu ya. Perubahan itu kan perubahan signifikan dan perubahannya cepat. Dan dipaksa. Mau nggak mau, gitu. Lagi-lagi ini menyangkut kemampuan kita untuk bisa mengelola emosi. Dan nanti ujung-ujungnya adalah kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan mengelola tubuh. Tubuh ya, dari dulu kan, maksudnya sebelum pandemi, terbiasa untuk bangun, berangkat, pulang gitu ya. Tahu-tahu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan butuh proses. Ya, adaptasi ceritanya. Lagi-lagi manusia diberikan kemampuan untuk bisa beradaptasi. Gitu. Cuman bisa beradaptasinya itu tergantung dari kesiapan orang tersebut. Kematangan tadi ya. Kesehatan mentalnya.
gitu. Ya. Okay. Itu yang berpengaruh. Ya. Dan mesti diedukasi juga. Untungnya kan ada edukasi dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga tertentu bahwa seperti ini loh prosesnya gitu ya, dan akan dihadapin gitu. Apa yang bisa dilakukan juga ya? Apa yang bisa dilakukan? Gitu. Oke. Ada orang yang tadi kalau bicara well-being, ada yang membaginya kayak ada mental well-being, physical well-being, social well-being, financial well-being, intellectual well-being. Iya. Tapi secara teori maupun praktek, apakah memang ada pengkotak-kotakan itu atau gimana? Atau kategori itu? Aku sih melihatnya nggak harus kotak-kotakin ya. Justru itu bagian-bagian itu yang kemudian harusnya sinkron. Ya. Kayak ini dari refleksiku tentang klienku dan tentang hidupku sendiri. Lagi-lagi siapa yang bilang mens sana in corpore sano itu zaman dulu banget kan? Ya, mesti di Google ya. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Atau itulah gitu. Ternyata ini nggak cuma soal kesehatan mental, tuh nggak cuma soal pikiran dan emosi, badanmu juga. Gitu. Kalau badan kita, misalkan gini, kita paksa untuk kerja terus-menerus, ya, atau kamu yang kurang istirahat, atau kamu yang pengen diet mati-matian, gitu ya, sampai mengurangi jumlah makanan secara signifikan, secara ekstrim, ya kan? Dan kemudian ketika diterpa masalah mental, masalah psikologis, kerjaan, tekanan gitu, kamu nggak kuat. Karena ternyata otot kita, badan kita yang kuat ini, yang seharusnya kuat ideal, membantu kita untuk bertahan. Resiliensinya juga dibangun dari badan. Nggak cuma sekedar, latihan meditasi, enggak, kamu harus atur makanmu. Ya. Jadi memang harus aware tentang itu semua. Betul. Jadinya harus tahu ya, kapan harus disuplai atau dijaga. Kamu perhatikan makananmu, misalkan ya, padang pagi sore atau garam, kayaknya enak banget. Tapi jangan setiap hari juga. Jangan setiap hari, ya kan? Tiba-tiba tagihan kartu kredit membengkak, gitu kan? Atau online tiap hari, gitu. Perlu perhatikan makananmu dan kemudian lihat badan. Aku udah cukup fleksibel, nggak elastis, nggak rileks, nggak sehat, nggak. Ini kan perlu tadi kan refleksi. Introspeksi ke badan. Jadi kan kita bicara physical well-being, mental well-being di sini kan, intellectual well-being. Bacaanmu sudah oke nggak? Bacaan dan tontonan. Bacaan dan tontonan itu kata-kata yang kita terima tiap hari. Bagaimana kita berinteraksi. Social well-being. Kamu berada di circle yang menurutmu sehat, suportif enggak? Yang lagi tren kan dibilangnya toxic atau enggak? Salah satu hal yang paling sering aku dapetin klien-klien ini adalah dalam social well-being adalah ini, memaksa diri untuk berada dalam satu relationship yang tidak sehat, terutama pacaran, ya, padahal sudah tahu itu nggak sehat. Hanya karena nggak pengen kehilangan orang itu aja. Nggak mau jomblo. Nggak mau jomblo, contoh. Ya. Karena kan yang tadi balik lagi, nanti kalau umur segini aku masih jomblo, aku belum punya pasangan. Apa kata orang? Kita lirik tim produksi kita. Iya kan? Padahal udah tahu loh, itu nyakitin kamu, itu nggak sehat, berdampak merusak hidupmu. Tapi I choose to stay there. Lagi kita sebenarnya manusia diberikan kemampuan untuk bisa memilih. Oke, kamu memilih itu di sana nggak apa-apa. But see what's the impact to your life. Ya, terhadap well-being dan terhadap kesehatan mental akhirnya. Semuanya. Oke. Menarik. Oke. Kalau misalnya orang mau bertanya, terus kalau misalnya aku merasa aku nggak sehat secara mental, what should I do sih? Boleh cek ya, mental health assessment ke dokter misalkan. Biasanya kan, kok
keluhannya biasanya gini, kok tiba-tiba aku sering sakit kepala ya, kok tiba-tiba ada gangguan lambung ya. Kemudian dokter yang baik kemudian, enggak, lambungmu nggak apa-apa, kepalamu nggak apa-apa, cuman pikiranmu yang kenapa-kenapa. Ada klien minggu lalu bilang gini, saya ke dokter Pak Mario, katanya dokter sini bilang jantung saya bocor. Terus saya curiin cemas. Dia coba second opinion, dokternya bilang jantung you baik-baik saja, pikiran you enggak. Gitu. Kita bisa cek. Pada dasarnya gini, untuk bisa tahu, kita coba aja merasakan. Lagi-lagi ya, refleks ke diri sendiri, ngerasain ke diri sendiri. Ada nggak sih bagian tubuhku atau diriku yang rasanya nggak nyaman? Itu bisa tanda-tanda dan kita perlu periksa sebenarnya. Atau lihat lagi keberfungsian kita sehari-hari. Ya, aku bangun biasanya on time, tapi sekarang kenapa bangun telat terus? Aku biasa tidur jam 11, kenapa sekarang tidur jam 1 terus? Kebangun di tengah-tengah bisa jam tidur juga. Jam tidur itu ganggu loh. Atau tiba-tiba Flory biasanya adalah orang yang easy going, tapi kenapa ada sedikit masalah ngambekan. Nah ini baperan. Berarti kan ada sesuatu yang bukan diri kita, yang bukan keberfungsiannya kita sehari-hari. Itu tanda-tanda. Yang beda dari kebiasaan-kebiasaan. Iya. Nah, assessing-nya kalau misalnya biar nggak misleading itu baiknya gimana? Zaman sekarang anak-anak tuh, orang-orang itu seringnya pakai AI. Itu kan ya. Oke, mereka dapat informasi dari AI, tapi ditelan bulat-bulat. Wah, aku begini nih, segala macam. Padahal kan, ya, kalau kita bisa mencoba untuk apa ya? Gini. Oke, itu informasi tambahan buat aku dan aku akan ngecek. This is also about your mind loh, your well-being, kemampuan kita untuk bisa mengelola pikiran kita. Jangan ditelan bulat-bulat apa kata AI. AI kan bukan psikolog. Oke, kalau misalnya gini, aku kayaknya harus cek deh. Bisa. Gitu. Atau tanya sama orang-orang sekitarku, keluargaku, pasanganku, atau rekan kerja. Mana sih menurut lo gua sekarang? Kan? Checking juga ya? Checking aja. Nggak cuma ke diri sendiri, tapi ke yang biasa berelasi sama kita. Apakah mereka juga menyadari ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah? Betul. Yang jadi yang tidak oke ya. Bukan kebiasaan, tadinya dulu kamu pemalas, sekarang rajin. Nah, itu jadi masalah. Enggak lah, justru bagus. Sekali lagi lirik tim produksi. Oke. Ada tren, katanya sekarang yang sempat aku lihat, konseling atau curhat lewat AI. Itu gimana sebenarnya, Mas? Barusan, minggu lalu, itu kan ada klien yang, ceritanya, di laptop ada bantalan untuk penyangganya itu, tiba-tiba copot, langsung cranky. Wah, cemas segala macam. Dia tanya AI, ya dijawab sih sama AI gitu. Kamu butuh sesuatu yang steady, ini kamu longingness for stability dan segala macam. Ya, kemudian saya jelasin ya memang itu kan isumu, itu kan bahwa kamu memang ada isu kecemasan besar, butuh sesuatu yang steady karena kamu longing untuk affections, relationship yang baik gitu kan. Nah, tapi si orang ini kemudian langsung, wah, apa yang dikatakan AI itu benar banget, kayaknya ngejot gitu ya. Langsung tambah cranky lagi. Ini kan perlu perlu kesadaran diri untuk, oke, itu informasi. What should I do then? Oke. Gitu ya. AI itu membantu, tapi bukan problem solver. Tidak akan memecahkan semua masalahmu. Hanya kita yang bisa solve our problem. Ya, karena kita yang tahu kan sebenarnya yang tadi dibilang mana yang urgent, mana yang jadi priority kita, mana yang apa yang mau kita lakukan dan segala macam kan. Tanya dong, boleh minum nggak? Boleh, makanya disediain gelas. Tim produksi boleh diisi lagi ya. Oke, terus kalau kenapa penting itu sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya, biar bisa berfungsi. Ada simple tips and tricks Kak, untuk memastikan bahwa
terjaga kesehatan mental atau well-being? Pertama, fokuslah pada hari ini aja. Ya, short term, jangka pendek. Ya, hari ini aku biasanya ngapain sih? Rutinitasku apa? Gitu ya. Lalu kemudian mungkin kita boleh mencatat sebenarnya apa yang sudah dilakukan, mana yang belum. Kita review aja hari ini. Setelah by the end of the day kita review. Apa yang ini, ya apa yang kurang, apa yang sudah berhasil gitu kan. Kalau ternyata lebih banyak yang sudah oke, berjalan sesuai fungsinya, ya udah, berarti ya kita oke kok. Karena ada ya itu yang ada kayak sempat ada tren atau sesuatu yang viral kayak masalah gratitude journal atau daily journal kayak gitu-gitu ya, berarti membantu untuk refleksi diri lagi ya. Iya. Nah, journaling, ya gratitude journal, daily journal itu sebenarnya kita memverbalisasikan, menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Membantu menata juga kan? Iya, konstruktif, ya kan, distruktur kan, nulis itu kan butuh sesuatu untuk ngomong, untuk ditulis gitu ya, butuh proses mental. Dan kemudian kita tulis dan kemudian kita lihat sebenarnya. Oh ini, jadi nggak muter-muter di sini. Jadi tahu dan bisa di breakdown ya sebenarnya, yang kayak tadi, yang udah oke mana, yang masih bisa diperbaiki yang mana. Dan ya, atau ternyata ya kayaknya kan nggak perlu kayak gini deh, cemen banget sih gua. Atau ini terlalu overthinking gitu loh, sebenarnya nggak kejadian. Ini hanya karena kecemasan. Iya. Oke. Di-observe aja. Itu kan menyangkut tadi kan, ketika kita konten dengan apa yang terjadi saat ini, kemudian tadi kan kita lihat itu, ya kita observe. Oke, nggak apa-apa kok ternyata. Oh ternyata harus diperbaiki. Misalkan. Nah, tips tadi mungkin bisa diterapkan. Cuma gimana caranya biar tips itu juga tidak misleading? Karena tiba-tiba, I'm having issues with mental health nih. Apakah memang harus directly go to the psychologist, atau ada juga yang bilang entah itu ke psikolog atau psikiater, itu biasanya gimana, Mbak? Ketika kita sudah assess bahwa ada sesuatu, I'm having certain issues, just go. Carilah psikiater atau psikolog gitu kan. Hanya untuk punya opinion bahwa oke, kayaknya ada masalah deh. Sehingga kan jadinya kita nggak berkutat dengan pikiran kita sendiri ya, atau kecenderungan ini masih ada atau enggak ya, melakukan diagnosa ya, bahwa kita punya ciri-ciri ini, kayaknya gue gini deh, langsung pikirannya malah tambah rungsing kan. Padahal sebenarnya kalau abis dicek enggak apa-apa, hanya sekedar tadi kan you're just having a bad day. Atau ternyata banyak yang klien begini bilang, aku begini-gini pas segala macam. Iya, kamu kan kalau kamu lihat lagi dalam hidupmu, kamu mengalami berbagai macam perubahan signifikan dan drastis dalam 1 tahun terakhir. Gimana itu pikiran dan badanmu nggak berantakan? Berarti harus punya kesadaran diri dan kemudian menerima itu proses ya, sekali lagi ya. Oke. Nah, terkait kesehatan mental itu, yang aku tahu nih sekarang ternyata ada minggu kesadaran kesehatan mental. Itu kalau nggak salah di antara tanggal 12 sampai tanggal 18 Mei ya. Nah itu sebenarnya kenapa sampai harus ada minggu kesadaran kesehatan mental sih? Dan sejak kapan gitu? Kalau sejak kapannya aku nggak tahu pasti ya. Cuman sepertinya setelah setahun atau 2 tahun setelah pandemi, ya correct me if I'm wrong, baru mulai ada nih kesadaran mengenai kesehatan mental, apalagi berkaitan dengan pandemi, ya, supaya ya kita jadi lebih aware, lebih menyadari bahwa kesehatan mental itu perlu, ya. Orang dulu kan fisiknya harus bagus nih, segala macam, enggak, harus punya tadi kan balance, keseimbangan, well-being tadi ya, well-being. Apapun kondisimu, ya, kalau ternyata fisik kita tidak memungkinkan kita untuk maraton, cuma bisa lari-lari kecil, it's your well-being, dan apresiasilah hal tersebut. Bukan berarti kamu nggak sehat,
mungkin itulah kondisi fisikmu sebatas itu. Tapi Oke. apakah kemudian ada hal-hal lain yang bisa kamu kerjakan? Ada kok. Ya, selama kita mau explore, kita mau mengembangkan. Bedanya Minggu Kesadaran Kesehatan Mental sama World Mental Health Day apa? Kayaknya kalau Minggu Kesadaran Mental itu di sini aja. Di Oh, sini di sini aja, di Indonesia aja. As far as I know ya, gitu. Kalau World Mental Health Day itu kan apa ya? Secara global. Oke. Nggak tahu, kok kasih tahu kalau salah bahwa ya masih banyak pola pikir kita atau masyarakat kita secara umum. Kalau ke psikolog, ke psikiater artinya kamu Bermasalah. gila, gitu. Padahal kan ya sama seperti ke dokter, cuma ngecek aja. Ya. Ketemu psikolog, psikiater, kemudian dapat assessment, oh ternyata kamu baik-baik saja. Ya udah. Tapi ketika ternyata ada isu yang harus diselesaikan, ya bukannya bagus ya. Jadi kamu jadinya sadar, ya bahwa kamu punya masalah. Ada kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal dalam keseharian kita yang sebenarnya perlu dibantu untuk diluruskan lah ya. Iya. Oke. Jadi bukan soal apa ya, Minggu Kesadaran Mental itu bukan tentang kamu harus ke psikolog, enggak. Kamu sadar dengan kondisi kesehatan mentalmu. Ya, berfungsi enggak? Sejauh apa kamu bisa tadi kan mengatasi berbagai persoalan dalam hidup, dan kemudian kamu bisa mengaktualisasikan berfungsi di masyarakat secara luas. Oke. Mar, sebelum terakhir, kita tuh lagi ada pengenalan tentang si Gowin. I mean like grit itu biasanya tuh berkait dengan passion, perseverance, can do attitude lah dan segala. Kalau collaboration ya, meaning kan working together untuk kemudian punya kemampuan untuk memberdayakan orang lain ataupun diri sendiri, ada optimisme dan juga masalah effective problem solving ya. Nah, plus kita juga ada value-value yang terkait integritas, sikap positif, loyal, perbaikan berkelanjutan. Is there anything atau ada sesuatu yang bisa dikaitkan nggak sih dengan kesehatan mental dan well-being? Walaupun mungkin tadi teman-teman udah nangkep ada beberapa nih sebenarnya in a professional, in personal, kaitannya kesehatan mental, well-being sama hal-hal yang lagi kita. Our overall well-being ini yang kemudian menentukan determine kita bisa mencapai ke situ nggak? Grit, collaboration, winning spirit, itu kan. Sebagai contoh, ketika kondisi kesehatan mental kita berkurang atau terganggu, kita mau berkolaborasi aja susah, ya. Atau memecahkan suatu masalah, mengelola suatu masalah aja sulitnya minta ampun. Gitu. Tapi tadi ketika kita tahu gitu kan, oke, ada masalah, aku mesti ngapain nih? Ya kan? You solve your own first. Gitu. Aku masalah emosi, mungkin aku harus istirahat gitu, supaya aku sehat. Barulah kita bisa berkolaborasi, membantu teman, membantu kolega untuk memecahkan masalah. Terus kalau grit tadi aku lupa apa? It's a passion, perseverance. Ya kan? Berkaitan dengan kesehatan mental. Do you live the passions atau kamu ke arah yang kamu bisa mengembangkan ya, bukan hidup menjalani passionmu tapi bergerak ke arah sana, gitu ya. Ada nggak hal-hal yang kamu lakukan di tempat kerja atau di masyarakat yang membantumu berkembang menjadi sesuai sesuai dengan kapasitasmu, atau ada kapasitas lain ingin kamu kembangkan, gitu. Satu-satu kita kan terutama mereka yang masih muda ini pengennya diraup semua, padahal itu kan proses. Sebagai contoh praktisnya, ya learn to solve small problems. Kamu bisa mengerjakan itu dan kamu pelan-pelan siap untuk memecahkan atau solving bigger problems. Itu aja. Berkaitan ya? Iya. Dan akhirnya ketika udah punya itu, berarti winning spirit-nya juga bakalan kejaga ya? Karena tadi kita punya perasaan positif tentang diri kita sendiri, gitu. Bahwa
I can compete with myself, I can win, I can manage. Ini kan tadi winning mentality, ya. Dan kemudian ketika kita aplikasikan itu ke dunia kerja, ke bagaimana kita berelasi dengan lingkungan, ada ini kan. Gitu. Bukan harus winning dalam arti achieve something, harus mengalahkan orang lain. Tapi we solve the problem. Kita mencapai suatu titik tertentu, tujuan tertentu. You win it. Untuk diri sendiri dulu, yang paling utama ya. Oke, sip. Thank you banget, Mar. Sama-sama. Ini ngobrolin kayak begini, apalagi kalau datengin expertnya yang punya, ya, yang pasti dia belajar, punya latar belakang ilmu, sama punya pengalaman menangani klien yang berbagai rentang usia, dari yang before 30s, 30 to 50s, entering pension age, itu akan sangat bervariasi ya. Makanya tadi dia sempat bilang, serius banget ya obrolannya, karena memang penting nih, karena kita juga mau bantu mengingatkan teman-teman sih sebenarnya kesehatan mental tuh apa, what to do ketika mereka merasa kayak tadi, kok hari ini, kok kali ini aku lebih ini, yang mungkin nanti kalau di lain kesempatan kita bisa bahas hal-hal lain lagi, karena multitasking atau apapun itu udah is another thing, tapi ini kita bahas dulu tentang kesehatan mental karena this is special edition menyambut Minggu Kesadaran Kesehatan Mental, selain nanti kita ada World Mental Health Day ya di bulan Oktober. Oke, thank you lagi Mario, teman-teman. Special edition People Story kali ini tentang kesehatan mental sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan atau obrolan kita tadi itu bisa memberi manfaat. Kasih ya tips and tricks sederhana. Mario juga nggak kasih yang susah-susah, karena kalau kita konsisten menerapkan, mengenali diri sendiri, mudah-mudahan itu juga akan membantu untuk kita punya kesehatan mental yang lebih baik. Dan ingat, itu bukan tujuan, tapi proses untuk bisa sehat mental. Oke, terima kasih. Sampai di sini, ketemu lagi di lain kesempatan, entah itu People Story atau People Story Special Edition. Thank you, bye-bye. Bye-bye.